Salam Guru Inovatif. Pada episode kali ini saya akan mencoba menguraikan ketujuh aspek PCK (Pedagogical Content Knowledge). 7 aspek ini adalah aspek yang ditemukan oleh Maureen Deschimmer, salah satu profesor Pedagogical Content Knowledge. Topik yang akan saya coba uraikan adalah salah satu topik di tingkat SD kelas 2, yaitu di mata pelajaran IPS tentang dokumen. Aspek yang pertama adalah aspek konten. Konten adalah salah satu aspek yang harus guru kembangkan yang berisi tentang seluruh informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang ingin disampaikan pada saat pembelajaran tersebut. Aspek yang kedua adalah konteks. Konteks adalah suatu frame atau bingkai, bisa peristiwa, bisa sesuatu yang dibawa ke kelas, atau sebuah kasus yang sengaja dibangun oleh guru ketika membawakan topik tersebut di kelas untuk menjadi jembatan sehingga guru punya alasan mengapa harus mengajak siswa membuat mereka belajar topik tersebut. Aspek yang ketiga adalah aspek knowledge of learner and learning. Knowledge of learner and learning dibagi menjadi dua, berarti knowledge of learner dan knowledge of learning. Knowledge of learner adalah aspek di mana guru perlu membedah siapa saja siswa-siswa dalam kelas. Bisa tipe-tipe pembelajar yang ada dalam kelas, bisa komposisi daya serap mereka, bisa juga gaya belajar yang berbeda-beda, dan seterusnya. Sedangkan knowledge of learner juga perlu membedah tentang apa pengetahuan awal atau pengetahuan prasyarat atau pengalaman yang mereka miliki sebelum memasuki kelas di hari itu. Mengapa demikian? Karena itu akan sangat menentukan apa atau dari mana guru akan memulai pembelajaran. Bagian berikutnya adalah knowledge of learning. Pada bagian ini, guru perlu mempertajam bagaimana dia menyusun senario pembelajaran di kelas, aktivitas apa saja yang akan dia lakukan selama mengajak mereka, siswa, untuk menguasai kompetensi yang diinginkan. Jadi, di knowledge of learning, guru mencoba membuat desain-desain kegiatan dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain sesuai dengan skenario dan juga sesuai dengan peningkatan kemampuan kognitif yang dikehendaki. Bisa melalui melihat video, bisa melalui proses demonstrasi, bisa melalui role play, diskusi, presentasi, atau melakukan wawancara, observasi, dan seluruh kegiatan-kegiatan lainnya yang pada hakikatnya ingin membangun pengalaman, membuat mereka, para siswa, mengalami sehingga mereka lebih punya internal knowledge untuk bisa dituangkan dalam sebuah latihan-latihan meningkatkan kemampuan kognitif. Baik, aspek yang berikutnya adalah yang nomor 4, yaitu pedagogi. Pada aspek ini, guru perlu mempertajam tentang penggunaan bahasa yang dia gunakan pada saat melakukan instruksi maupun pada saat bertanya ketika di dalam kelas. Yang saya maksud dengan bahasa artinya bisa bahasa yang verbal maupun bahasa yang tertulis, sehingga guru lebih aware pada pilihan-pilihan kata atau jumlah-jumlah kata maupun penggunaan jeda pada saat dia menyampaikan pembelajarannya. Aspek yang kelima yang tidak kalah penting adalah curriculum knowledge, di mana guru perlu membuat hubungan antara apa yang diajarkan saat itu dengan konten-konten berikutnya yang anak akan pelajari di pembelajaran berikutnya. Mungkin di tahun berikutnya pada saat anak itu menaik kelas, maupun pada semester berikutnya ketika mempelajari topik atau bab yang lainnya. Aspek yang keenam adalah general educational context. Ini adalah aspek di mana guru memperhatikan seluruh aspek eksternal di luar kelas yang akhirnya membuat guru harus membuat keputusan tentang seberapa banyak materi yang akan dia sampaikan dan seberapa mendalam pembahasan ketika berada di dalam pembelajaran saat itu. Aspek yang ketujuh, yang terakhir adalah assessment procedure, educational end, goal, value. Aspek ini guru perlu membuat tahapan-tahapan bagaimana dia akan melakukan continuous assessment
pada proses pembelajaran sepanjang dia mengajar, misalnya 1 JP maupun 2 JP. Pada aspek ini juga guru perlu mendefinisikan apa educational end atau ujung akhir yang ingin dicapai oleh siswanya di akhir pembelajaran. Di aspek ini pula guru perlu merumuskan apa sih sebenarnya esensi anak belajar tentang topik tersebut yang kita sebut dengan nama value. Value ini adalah benang merah yang akan menghubungkan antara satu topik dengan topik-topik lain yang dibahas di pelajaran lain dan di tingkat lain, misalnya di SMP maupun di SMA. Value juga menjadi landasan mengapa dia perlu mengembangkan pola pikir tertentu melalui topik tersebut. Saya akan uraikan lebih rinci melalui topik yang ada di kelas 2 pada video berikutnya, yaitu tentang dokumen. Dari kartu surat pertanyaan-pertanyaan yang kalian jawab, BPJS misalnya.